Baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Syahandra Fakhrullah Junisar. Saya kelas 10 agama, asal sekolah saya di Mantuju, Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Beberapa pekan yang lalu saya telah menjelaskan tentang pengertian fikih dan usul fikih serta sejarahnya, lalu mazhab-mazhabnya. Dan ini merupakan materi terbaru yang akan saya jelaskan. Materi ketiga yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Adapun peta konsep dari bab ini adalah pengertian Al-Quran, lalu susunan Al-Quran, isi pokok kandungan Al-Quran, fungsi Al-Quran, kedudukan Al-Quran, dan tahapan Al-Quran dalam menetapkan hukum. Pengertian Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran adalah bacaan atau yang dibaca. Menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbahasa Arab, yang diturunkan secara mutawatir, yang ditulis di dalam mushaf-mushaf, yang diawali dari surah Al-Fatihah hingga diakhiri surah dengan surah An-Nas, dan siapapun yang membacanya akan bernilai ibadah. Al-Quran sendiri merupakan mukjizat Nabi SAW. Al-Quran memiliki sifat wahyi az-zahir yang berarti wahyu yang tampak. Artinya, Al-Quran adalah pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, yang kata-katanya sepenuhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Susunan Al-Quran. Ada surah. Di dalam Al-Quran terdiri dari 114 surah. Pengelompokan surah menjadi dua, yaitu surah Makkiyah dan surah Madaniyah. Surah Makkiyah ialah surah yang diturunkan di kota Mekah, dan surah Madaniyah adalah surah yang diturunkan di kota Madinah. Di dalam Al-Quran ada beberapa surah yang mempunyai nama spesial. Yang pertama, Al-Fatihah. Nama spesialnya adalah Ummul Quran atau Sab'ul Masani. Lalu At-Taubah, Baro'ah, Surah Al-Isra, Bani Israel, Surah Fatir, Al-Malaikah, Surah Fussilat, Hamim As-Sajdah, Surah Al-Insan, Ad-Dahr, Al-Mutaffifin, Al-Tatfif, Al-Lahab, Al-Masad, dan Surah Ghafir, Al-Mu'min. Lalu ada ayat. Ayat merupakan komponen dasar pada suatu surah. Jumlah ayat di dalam Al-Quran adalah 6.236 ayat. Penggolongan ayat di dalam Al-Quran terbagi menjadi 4, yaitu As-Sab'u At-Tiwal, artinya 7 surah yang panjang. Di antaranya adalah surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-A'raf, surah Al-An'am, surah Al-Maidah, dan surah Yunus. Lalu ada Al-Mi'un. Al-Mi'un merupakan surah yang memiliki 100 ayat lebih. Di antaranya adalah surah Asy-Syu'ara, surah Hud, surah Yusuf, surah Al-Mu'min, As-Saffat, Toha, An-Nahl, Al-Anbiya, Al-Isra, dan Al-Kahfi. Lalu ada Al-Masani. Al-Masani adalah surah yang memiliki kurang sedikit dari 100 ayat. Di antaranya adalah surah Al-Anfal, Al-Hijr, Maryam, Al-Waqi'ah, dan An-Naml. Lalu ada Al-Mufassal. Al-Mufassal adalah surah-surah yang memiliki ayat yang singkat, seperti surah Ad-Duha, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Lalu ada juz. Di dalam Al-Quran terbagi menjadi 30 juz. Lalu ada hizb. Hizb adalah terdiri dari setengah juz. Setiap hizb dibagi menjadi 4 bagian yang disebut dengan seperempat hizb. Lalu ada ruku'. Ruku' adalah kumpulan beberapa ayat yang sebaiknya dibaca dalam satu rakaat sholat.
biasanya ditandai dengan huruf ain. Lalu ada manzil. Manzil adalah pembagian Al-Quran menjadi 7 bagian. Isi pokok dari Al-Quran. Isi pokok dari Al-Quran mengandung akidah, ibadah, janji dan ancaman, hukum, dan kisah umat terdahulu. Di dalam akidah merupakan kepercayaan terhadap keesaan Allah. Macam-macam akidah ada 2, yaitu akidah tauhid dan akidah akhlak. Akidah tauhid adalah akidah yang merujuk kepada keesaan Allah, seperti yang ada di dalam surah Al-Ikhlas. Di dalam surah Al-Ikhlas mengandung akidah yang tauhid dan akidah akhlak. Akidah akhlak merupakan akidah yang merujuk kepada perbuatan atau sifat manusia. Lalu ada ibadah. Ibadah adalah pengabdian makhluk kepada Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada janji dan ancaman. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala untuk amal baik dan mengancam akan memberikan dosa kepada manusia yang melakukan amal buruk sebelum bertaubat di akhir hayatnya atau masuk hari akhir. Lalu ada hukum. Al-Quran memuat berbagai ketentuan hukum. Tujuan Allah di dalam Al-Quran mencantumkan hukum-hukum syar'i adalah agar menciptakan suasana kedamaian, ketentraman, dan persatuan dan kesatuan dan persaudaraan antar umat manusia dan hewan dan makhluk hidup juga. Lalu ada kisah umat terdahulu. Di dalam Al-Quran banyak mengisahkan tentang orang-orang terdahulu. Di antaranya adalah kisah Qorun, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Musa, kisah dan lain-lain, dan orang-orang terdahulu yang lain-lain ada di Al-Quran. Lalu fungsi Al-Quran. Fungsi Al-Quran yang pertama, petunjuk dan rahmat. Petunjuk dalam menjalankan kehidupan dan rahmat bagi orang-orang yang membaca dan mengamalkannya. Yang kedua ada pembeda. Al-Quran dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu yang ketiga ada nasihat dan obat. Al-Quran sebagai pelajaran mau'izah dan sebagai obat untuk tubuh manusia. Kedudukan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan sumber hukum utama. Yang kedua, Al-Quran merupakan pedoman paling tinggi bagi umat Islam. Yang ketiga, Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Tahapan Al-Quran dalam menetapkan hukum. Yang pertama, tidak menyulitkan. Ada di surah Al-Baqarah ayat 286 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, yang artinya tidaklah Allah memberikan beban kepada manusia melainkan dengan kesanggupan manusia itu sendiri. Lalu yang kedua, meringankan beban. Yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Lalu sifat hukum yang ditujukan Al-Quran. Ini merupakan bonusnya. Sifat hukum yang ditujukan Al-Quran, yang pertama ada Al-Muhkamat. Ayat Al-Muhkamat adalah ayat yang jelas maknanya, tidak diragukan lagi ketika memahami. Hukum dari ayat muhkamat bersifat pasti. Lalu ada ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat adalah ayat Al-Quran yang hanya dipahami oleh orang tertentu, bahkan hanya Allah lah yang mengerti. Sekian dari sini saya menjelaskan tentang materi ketiga. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan bicara, kekeliruan pengucapan, mohon untuk dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.